Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang kiprah tradisi pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Saya Intan Nabila Hairunisa dengan nomor NPM 2024 14500 332. Saya Gilia Putri dengan nomor NPM 2024 14500 335. Yang pertama adalah latar belakang. Ulama memiliki peran strategis dalam sejarah Indonesia, tak hanya membina keagamaan tetapi juga membentuk arus sosial, ekonomi, dan politik. Kiai Haji Ma'ruf Amin berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah nasional melalui pemikiran fikih siasah dan muamalah, bahkan hingga posisi wakil presiden. Sementara itu, Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais AM PBNU berperan sentral dalam menjaga tradisi pesantren dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah, menekankan keseimbangan akidah, akhlak, dan kebangsaan. Mengkaji kiprah keduanya memberikan inspirasi untuk mengatasi tantangan bangsa saat ini. Kehidupan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin seorang ulama besar yang lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943. Adalah keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang imam besar Masjidil Haram yang disegani. Setelah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, serta melanjutkan studi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, beliau aktif dalam dakwah. Dedikasinya dalam bidang ekonomi Islam diakui dengan penganugerahannya gelar doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah pada 2012 dan guru besar ekonomi muamalat Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 2017. Pemikirannya ekonominya berlandaskan 3 prinsip utama: keadilan yang disadari nilai agama dan kemanusiaan, kedua, keumatan yang berjiwa kerakyatan dan demokrasi ekonomi, serta kedaulatan yang menekankan kemandirian dan pemberdayaan kaum lemah demi kemakmuran bangsa. Kedua, ada aktivitas Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Kiai Haji Ma'ruf Amin menempuh pendidikan di berbagai pesantren ternama seperti pesantren Tebu Ireng di Jombang dan beberapa pesantren di Banten. Beliau juga melanjutkan studi di Fakultas Ushulu di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan fokus pada filsafat Islam. Yang kedua, peran dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebagai ketua MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin memprakarsai Kongres Ekonomi Umat pada tahun 2017 yang menghasilkan gagasan The Ma'ruf Amin Way. Gagasan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi melalui pendekatan ekonomi keadilan, ekonomi keumatan, dan ekonomi kemandirian. Yang ketiga, kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Kiai Haji Ma'ruf Amin aktif dalam pengembangan syariah di Indonesia. Beliau mendorong pendirian bank syariah dan menyusun fatwa-fatwa keuangan syariah melalui perannya di Dewan Syariah Nasional MUI. Yang keempat, kiprah politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik, Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan anggota MPR RI dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 6 DPR RI dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, ada pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang ketiga, ada karya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tambahan karya Kiai Haji Ma'ruf Amin sangat banyak. Buku-buku beliau antara lain adalah yang pertama, Prospek Cara Perbankan Syariah di 2004, Meluruskan Makna Jihad, Mencegah Terorisme di 2006. Lalu ada Melawan Terorisme dengan Iman di 2007. Lalu ada Fatwa dalam Sistem Hukum Islam di 2008, Produk Halal Melindungi dan Menenteramkan di 2010, Harmoni dalam Keberagaman Dinamika Relasi Agama Negara di 2011, Era Baru Ekonomi Islam dalam Indonesia dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam di 2011. Yang keempat, ada relevansi pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemikiran ekonomi Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk pembangunan ekonomi Indonesia, berfokus pada keadilan, keberdayaan umat, dan kemandirian. Ketiga pilar ini secara langsung untuk mengatasi masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi, dominasi usaha besar, UMKM yang lemah, dan rendahnya literasi keuangan di masyarakat bawah. Yang pertama, ada ekonomi berkeadilan, menekankan pada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, moralitas dalam praktik kerja, dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Yang kedua, ada ekonomi keumatan, mendorong ekonomi berbasis rakyat melalui kemitraan antara
usaha besar dan kecil, penguatan lembaga-lembaga ekonomi umat seperti koperasi, BMT, dan pesantren. Tujuannya adalah memperkuat daya saing sektor ekonomi bawah. Yang ketiga, ekonomi kemandirian. Fokus pada redistribusi aset, pengembangan wirausaha mandiri, pengurangan ketergantungan pada asing. Strategi ini membangun ekonomi berdasarkan kekuatan dalam negeri. Pemikiran ini sangat kontekstual dalam kebijakan pemerintah saat ini, termasuk penguatan ekonomi syariah, pengembangan UMKM, dan digitalisasi ekonomi. Yang kelima ada konsep dan pemikiran ekonomi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemikiran ekonomi Kiai Haji Ma'ruf Amin berbeda dari pendekatan klasik dan neoklasik, namun selaras dengan Joy Maynard Keynes dalam hal pentingnya peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Gagasannya berakar pada kemaslahatan bersama sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional dengan 3 prinsip utama yang saling berkaitan: keadilan, keutamaan, dan kemandirian atau kedaulatan ekonomi. Yang pertama, ekonomi keadilan. Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan keadilan ekonomi dengan keberpihakan pada kelompok miskin agar mereka diberdayakan lebih dulu. Tujuannya mengubah struktur ekonomi dari piramida menjadi dominasi kelas menengah. Prinsip ini dilandasi Pancasila dan 4 kelandasan utama: nilai religius, kemanusiaan, keadilan sosial, serta kerangka 6P: People, Planet, Property, PC, Partnership, Profit. Yang kedua, ekonomi keutamaan. Konsep ini fokus pada ekonomi bottom up yang berpihak pada UMKM dan rakyat banyak. Berbeda dengan pendekatan trickle down, ekonomi keutamaan mengedepankan gotong royong, kerjasama, dan pemerataan kesejahteraan. Tujuannya adalah menciptakan keadilan melalui kemitraan setara ekonomi, berjamaah, dan demokrasi ekonomi dengan memprioritaskan pemerataan di atas pertumbuhan semata. Yang ketiga, ekonomi kemandirian. Ma'ruf Amin menekankan peran strategis UMKM sebagai motor utama ekonomi nasional dan pentingnya kemandirian bangsa agar tidak bergantung pada asing. Konsep ini dilandaskan pada retribusi aset, amanat, kontribusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, prinsip berdikari, dan pemberdayaan rakyat kecil agar Itu kehidupan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar, ulama karismatik dari Surabaya dan pengasuh pondok pesantren Miftahus Sunnah, terpilih sebagai Rais A'am PBNU pada tahun 2018 menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam perannya, beliau berkomitmen menjaga NU tetap dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi penyeimbang di tengah dinamika politik yang mempolitisasi agama. Kiprah pentingnya meliputi menjaga independensi NU dari politik praktis, yang kedua berperan diplomatis sebagai penjaga marwah keulamaan, yang ketiga aktif dalam dialog lintas agama dan kebangsaan. Yang kedua ada aktivitas Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar adalah tokoh yang sentral yang berperan sebagai pengasuh pesantren Miftahul Sunnah atau mengajarkan kitab kuning dan akhlak, serta menjabat Rais Am PBNU dari 2018 sampai 2022. Sebagai Raim As, ia fokus menjaga independensi NU dari politik praktis dan mengarahkan organisasi sebagai kekuatan moral dan sosial inklusif. Beliau juga aktif dalam forum Basul Masais, membahas isu kontemporer dengan fikih klasik berlandasan magasid syariah dan dakwah keagamaan yang menyejukkan dalam isu sosial sampai politik. Ia menolak politisasi agama dan menyerukan kesantunan di kancah internasional. Kiai Haji Miftahul Ahyar membawa pesan Islam wasatiyah dan mempromosikan toleransi serta perdamaian. Yang ketiga ada karya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar memiliki kontribusi melalui karya dan pengajiannya yang berfokus pada pengajaran kitab kuning klasik dan ilmu alat. Yang pertama, Syarah Qasidah Munfarijah merupakan karya yang ia pelajari dan ajarkan. Yang kedua, pengajian kitab Jurumiyah. Beliau aktif mengajarkan kitab tata bahasa Arab ini, menekankan pentingnya sebagai dasar ilmu nahwu yang mudah dihafal dan mengandung kaidah fikih. Yang ketiga, kajian kitab Al-Hikam. Kiai Haji Miftahul Ahyar juga mengkaji kitab karya Ibnu Athaillah Askandari yang membahas politik peribadatan dan pembersihan hati. Yang keempat ada relevansi pemikiran Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar memiliki pemikiran kunci yang berpusat pada Islam moderat dan kemaslahatan umat. Yang pertama ada Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswajam, yaitu madhab hidup Islam berlandaskan akidah Asy'ariyah sampai Maturidiyah. Fikih 4 mazhab terutama Syafi'iyah dan tasawuf Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi yang diwujudkan dalam praktik hidup moderat dan toleran.
Yang kedua ada moderasi beragama atau wasatiyah Islam, yaitu menekankan Islam sejuk, moderat, menghindari liberalisme dan radikalisme, serta memandang Islam Indonesia berakar pesantren sebagai model ideal. Yang ketiga ada politik dan hikmah NU 1926, mendorong independensi NU dari politik praktis agar menjadi kekuatan moral bangsa, menolak politisasi agama dan menekankan etika berpolitik. Lalu ada ekonomi, yaitu mendorong penguatan ekonomi berbasis umat atau koperasi, UMKM, dan ekonomi pesantren, lalu keuangan syariah, menekankan etika keadilan, menghindari riba dan menyeimbangkan keuntungan dengan keberkahan. Lalu yang terakhir ada pendidikan Islam, yaitu berpandangan bahwa pendidikan harus mencetak pribadi berakhlak dan bertanggung jawab sosial, menekankan adab serta integrasi ilmu umum dan agama dalam kerangka etis. Yang kelima ada relevansi terhadap permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Kiai Haji Miftahul Ahyar menyoroti beberapa isu krusial dalam ekonomi dan politik yang mencerminkan perhatiannya terhadap keadilan dan pemerataan. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Beliau menyoroti ketidakmerataan penguasaan aset bangsa, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Yang kedua, keadilan dan kejujuran ekonomi. Kiai Haji Miftahul Ahyar menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan bagi pelaku ekonomi untuk mencegah korupsi dan kecurangan. Yang ketiga, peran NU dalam stabilitas. Beliau mengaitkan perilaku kondusif warga NU terhadap pemerintahan dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, ada kritik terhadap oligarki. Pernyataan tentang 18 Taga menunjukkan kritik terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok kecil dan praktik yang tidak inklusif. Yang kelima, ada sikap ekonomi politik NU. Beliau menyerukan NU untuk lebih kritis terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberdayakan umat dalam kedua ranah tersebut. Yang kelima ada relevansi terhadap permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Kiai Haji Miftahul Ahyar menyoroti beberapa isu krusial dalam ekonomi dan politik yang mencerminkan perhatiannya terhadap keadilan dan pemerataan. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi. Beliau menyoroti ketidakmerataan penguasaan aset bangsa, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Yang kedua, keadilan dan kejujuran ekonomi. Kiai Haji Miftahul Ahyar menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan bagi pelaku ekonomi untuk mencegah korupsi dan kecurangan. Yang ketiga, peran NU dalam stabilitas. Beliau mengaitkan perilaku kondusif warga NU terhadap pemerintahan dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, ada kritik terhadap oligarki. Pernyataan tentang 18 Taga menunjukkan kritik terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok kecil dan praktik yang tidak inklusif. Yang kelima, ada sikap ekonomi politik NU. Beliau menyerukan NU untuk lebih kritis terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberdayakan umat dalam kedua ranah tersebut. Kesimpulan dari makalah ini menyoroti peran strategis dua ulama NU dari Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Miftahul Ahyar dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengusung konsep fikih siasa dan ekonomi keutamaan yang menekankan keadilan, kemandirian, dan kepribadian pada rakyat sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi dan dominasi kapitalisme. Sementara itu, Kiai Haji Miftahul Ahyar menjaga independensi NU dari politik praktis, mengedepankan Islam moderat, etika dalam politik dan ekonomi, serta pendidikan berbasis akhlak. Keduanya menegaskan bahwa nilai-nilai SWJ tetap relevan dalam menjawab persoalan bangsa secara struktural. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.